Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu calon kepala sekolah, dan juga rekan-rekan yang mungkin berasal dari guru penggerak yang akan diangkat menjadi kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan ataupun pemerintah kota di mana Bapak dan Ibu berada. Saya ucapkan salam hormat dan semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu guru di mana saja saat ini berada, lewat video ini saya akan berbagi juknis baru penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai keputusan Dirjen GTK nomor 4338 garis miring B.B1 garis miring HK.03.01 garis miring 2024 tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Namun di video ini saya akan membahas secara khusus ya Bapak dan Ibu, yaitu membahas persyaratan seleksi kepala sekolah untuk guru yang berasal dari pegawai negeri sipil atau PNS dan PPK atau P3K. Nah, di sini di juknis ini juga dibahas ya Bapak dan Ibu teknis seleksi dan pengangkatan kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak dan non guru penggerak dan juga yang berasal bukan dari keduanya, artinya yang memiliki sertifikat guru penggerak dan yang berasal dari calon kepala sekolah atau yang mempunyai sertifikat CKS. Namun juga di dalam surat ini dijelaskan bagi guru yang tidak mempunyai keduanya. Jadi ada regulasi ataupun peluang untuk semua guru yang tentunya telah memenuhi syarat untuk diangkat dan mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, pertama kita mengetahui dulu tujuan dari surat yang dikeluarkan ini ya berkenaan dengan juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah ini perlu Bapak Ibu ketahui juga bertujuan sebagai pedoman untuk satu, menyelenggarakan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah. Ketiga, melakukan pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, melakukan penyiapan calon dan penugasan kepala sekolah pada sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN ya. Dan yang kelima, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, sekarang pengertiannya. Yang pertama, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, yang kedua, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, yang ketiga, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kemudian pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian yang kelima, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau biasa juga disebut dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian yang keenam, dinas pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pada daerah tingkat provinsi dan atau daerah kabupaten kota. Ini di bab 2 ya Bapak dan Ibu berkenaan dengan kriteria pengangkatan kepala sekolah. Yang A, persyaratan guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. 1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Artinya di sekolah negeri ya Bapak Ibu. Guru PNS yang ditugaskan sebagai kepala sekolah oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kabupaten kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1 atau diploma 4, D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. B. Memiliki sertifikat pendidik. C. Memiliki sertifikat guru penggerak atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTTP calon kepala sekolah. Nah ini ya Bapak dan Ibu yang bagian C ini bukan hanya guru penggerak tapi juga bagi Bapak dan Ibu guru yang mempunyai STTP CKS yaitu calon kepala sekolah. Kemudian D, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Nah, ini yang paling rendah ya untuk PNS itu 3B. Kalau dulu golongan 3B itu belum bisa ya Bapak dan Ibu menjadi kepala sekolah, tapi minimal golongan 4A yang saya ketahui itu di golongan 4. Tapi sekarang itu golongan 3B itu sudah bisa menjadi kepala sekolah bagi guru yang mempunyai sertifikat guru penggerak. Kemudian yang E, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Nah yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu yang F, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. G, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. H, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Dan yang J, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Kemudian guru PPK yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota harus mempunyai persyaratan sebagai berikut ya Bapak Ibu. A, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang B, memiliki sertifikat pendidik. C, memiliki sertifikat guru penggerak atau STTP calon kepala sekolah. Jadi sama dengan guru yang berasal dari PNS ya Bapak dan Ibu. Kemudian memiliki
jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun untuk setiap unsur penilaian. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Tidak pernah dihukum hukuman disiplin ya Bapak dan Ibu, tingkat sedang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana atau sedang menjalani hukuman. Nah, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Jadi syarat untuk yang PNS dan P3K kurang lebih sama ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian syarat kepemilikan sertifikat guru penggerak atau STTP calon kepala sekolah bagi guru PNS dan guru P3K sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat dikecualikan dalam kondisi A. Pemerintah daerah mengalami kekurangan persediaan bakal calon kepala sekolah karena jumlah kebutuhan kepala sekolah melebihi jumlah persediaan guru yang memiliki sertifikat guru penggerak atau STTP calon kepala sekolah, atau pemerintah daerah mengalami kekurangan peserta seleksi kepala sekolah dikarenakan adanya guru yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi kepala sekolah yang diadakan, maka pada kondisi sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, Dinas Pendidikan dapat mengundang guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak atau STTP calon kepala sekolah untuk mengikuti seleksi kepala sekolah sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut pada bagian proses seleksi kepala sekolah dalam bab ini. Nah, ini adalah peluang ya Bapak dan Ibu bagi guru yang berminat menjadi kepala sekolah tidak memiliki sertifikat keduanya. Dengan juga kondisi bahwa di daerah tersebut guru penggerak yang lulus itu pertama tidak mencukupi atau jumlahnya kurang. Kemudian kedua, guru penggerak yang sudah tersedia itu belum memenuhi syarat. Misalnya golongannya masih golongan 3A, belum 3B. Nah, dia harus ke 3B dulu baru bisa mengikuti seleksi kepala sekolah. Kedua, juga harus mempunyai sertifikat pendidik. Nah, banyak masih guru penggerak itu yang belum mempunyai sertifikat pendidik, terutama dari lulusan yang P3K. Nah, kemudian juga pengalaman mengajarnya. Bisa saja dia baru belum sampai 5 tahun, nah dia harus mempunyai pengalaman mengajar itu 5 tahun dulu. Kemudian bisa juga tidak mempunyai pengalaman di manajerial tadi selama 2 tahun. Nah, ini juga menjadikan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk mengangkat dari guru penggerak. Jadi tidak semua lulusan guru penggerak ya Bapak dan Ibu itu begitu dia lulus langsung diangkat menjadi kepala sekolah. Tidak seperti itu. Harus juga melalui seleksi persyaratan sesuai yang diatur dengan Dirjen GTK yang baru ini. Nah, kemudian di Juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah, yang paling penting juga yang perlu diperhatikan ketika seorang guru mengikuti seleksi calon kepala sekolah, baik itu dia dari guru penggerak atau bukan dari guru penggerak, ini jadi pertimbangan tim pengangkatan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, hasil penilaian kinerja.
Kedua, perilaku perundungan. Ketiga, perilaku kekerasan seksual. Empat, perilaku intoleransi. Kelima, catatan kriminal dan atau hal-hal lain yang terindikasi dapat mengganggu ya yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah. Nah, ini biasanya dikonfirmasi atau ditanyakan di profil melalui pimpinan langsung Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah di tempat kita mengajar. Nah, ini jadi sangat penting diketahui bahwa tingkah laku ataupun riwayat kita, rekam jejak kita di sekolah itu menjadi bahan pertimbangan layak apa tidak orang ini diangkat menjadi kepala sekolah. Misalnya, si A ini apakah orangnya disiplin dalam mengajar, baik dia masuk ataupun pulang. Nah, itu satu. Kemudian kedua, apakah si A ini sering meninggalkan sekolah ketika jam mengajar, artinya sibuk kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga tugas pokoknya ditinggalkan. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti ketika dia menjadi kepala sekolah ini menular ke sekolah yang dia pimpin. Nah, ini jadi masalah. Kemudian hasil penilaian kinerjanya tadi, apakah penilaiannya oleh kepala sekolah itu nilainya baik atau cukup? Nah, ini jadi bahan pertimbangan untuk 2 tahun terakhir. Kemudian perilaku, apakah dia itu pernah melakukan tindakan kekerasan kepada murid atau dengan teman sejawat misalnya. Ini juga jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu layak atau tidaknya seseorang itu menjadi kepala sekolah. Demikian Bapak dan Ibu video kali ini yang berkenaan dengan juknis baru penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai dengan keputusan Dirjen GTK nomor 4338 yang ditandatangani oleh Dirjen GTK dan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa like and subscribe Bapak Ibu channel ini.